Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Rendra Hobi Official. Dan alhamdulillah hari ini saya memiliki kesempatan kembali untuk membuat video tentang event ya. Dan tentunya kalau event mobil ini pasti ada, apalagi kalau event 110. Nah, malam hari ini tuh teman-teman kita akan membahas peraturan dan persyaratan ya untuk ikut event. Nama event ini adalah Wildcat Trabas ya. Jadi akan kita bahas nanti aturan dan syarat-syarat untuk ikut event ini ya. Dan semoga bisa membantu nih teman-teman yang mau ikut event gitu nextnya. Nah, ngomong-ngomong event, bicara tentang event teman-teman, event Wildcat Trabas ini atau event apapun itu biasanya suka ada flyer yang keluar. Nah, jadi misalkan nih teman-teman baru bangun RC 110 dan ingin ikut event. Nah, caranya itu adalah ketika flyernya itu keluar, flyer event misalkan Wildcat Trabas, nah keluar tuh, dan di flyer itu akan ada nomor HP panitia di bawahnya, biasanya begitu. Nah, dan ada pendaftarannya ya, nanti akan saya tampilkan flyernya. Nah, ini ada nomor HP-nya, terus ada jumlah uang pendaftarannya. Dan setelah transfer, teman-teman langsung konfirmasi bahwa teman-teman itu sudah transfer dan itu akan dapat slot. Nah, ketika sudah dapat slot dan sudah konfirmasi, otomatis nanti teman-teman akan dimasukkan ke dalam grup, yaitu grup WA para peserta. Acara ini yang akan kita bahas nanti yaitu Wildcat Trabas akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli, yaitu hari Sabtu 2022. Itu dilaksanakan di Lewi Pengaduan Bogor. Nah, selanjutnya kita akan bahas yaitu tentang peraturan dan persyaratan event Wildcat Trabas 2022 ini. Nah, nanti akan saya tampilkan. Nah, yang ini kertasnya. Yang pertama itu adalah yang bagian A. Yang bagian A itu adalah tim dan anggota. Nah, yang pertama, nama tim itu terdiri dari dua kata, diawali nama hewan. Nah, contoh seperti kami, nama timnya adalah cicak laut. Ya, jadi cicak laut itu nama hewan, terus cicak laut. Nah, yang kedua, satu tim beranggotakan maksimal 3 orang. Ya, jadi kita tuh bertiga maksimalnya. Nah, yang selanjutnya, anggota tim itu boleh dari kota yang berbeda. Contohnya seperti saya dengan tim cicak laut lainnya itu berbeda kota. Ada yang di Banjar tempat saya, terus ada yang di Tasikmalaya, terus ada yang di Tasik Kabupaten. Nah, itu berbeda-beda. Nah, yang keempat, melakukan registrasi sesuai dengan persyaratan pendaftaran. Nah, persyaratan pendaftarannya apa? Persyaratan pendaftarannya adalah transfer ke panitianya. Waktu itu saya transfernya itu 650.000 untuk event ini. Nah, yang kelima adalah tim diperbolehkan membawa helper maksimal 1 per tim ya, dan akan dikenakan biaya tambahan. Helper itu biasanya untuk yang bantu-bantu ketika di track, bisa jadi ngambil video, bisa jadi untuk membawa makanan ringan ya, pokoknya helper itu yang membantu nanti ketika di event ini atau di tracknya lebih detailnya. Nah, itu adalah syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu ketentuan kitnya, ketentuan rignya. Nah, ketentuan rignya yang pertama, mobil harus layak jalan, berjenis RC Adventure ya, bukan jenis lain ya. Ini adalah jenis Adventure yang berpenggerak 4x4 ya, itu yang pertama. Yang kedua,
bodi wajib berjenis keras atau hard body seperti ini. Nah, ini kan keras nih, jadi hard body. Nah, utuh jenis hard body untuk seluruh peserta. Jadi kayak tubular atau bodinya itu Lexan ya, itu tidak diperkenankan untuk ikut event ini karena memang event ini tuh hanya untuk hard body saja. Nah, yang ketiga, body wajib memiliki fender ya. Fender itu yang samping sini utuh berbahan keras atau lunak seperti karet diperbolehkan dengan ketebalan minimal 5 mili. Misalkan kayak busa ati minimal 5 mili, nah itu boleh. Nah, terus yang keempat adalah warna mobilnya bebas, jadi tidak ada warna wajib. Jadi ini warnanya bebas, mau warna merah, mau warna biru, mau warna kuning, jadi itu bebas. Kadang memang ada beberapa event itu seperti Jax misalkan itu warna hijau ya. Terus ada banyak event lainnya yang menentukan ada warna khusus di event itu. Nah, yang kelima adalah wajib memiliki interior. Jadi interiornya tuh harus ada teman-teman, mulai dari setirnya, terus dashboardnya, terus kursi untuk drivernya ya, terus ada wiper ya, wipernya yang ini, terus ada spion kiri kanan, lalu itulah kelengkapannya. Nah, yang keenam itu untuk roof rack itu disarankan. Artinya kalau disarankan itu tidak wajib. Nah, boleh ada, boleh tidak. Nah, hanya untuk RC Adventure itu teman-teman memang perlu untuk roof rack ya. Maksudnya untuk tempat barang ya. Kebetulan di kit saya ini tempat barangnya tuh ada di sini. Jadi mau anchornya atau barang-barang dan lain-lainnya tuh ada di sini. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, atap penumpang itu utuh ya, memiliki pintu dan atap. Struktur pilarnya tuh utuh, jadi memang harus utuh, struktur pilarnya tuh utuh, jadi jelas gitu teman-teman, memang kayak mobil yang 1:1-nya gitu. Nah, yang kesembilan adalah wajib mempunyai tempat penyimpanan perlengkapan alat recovery ya, itu yang tadi seperti roof rack atau bak terbuka atau rak atau tas dan lainnya ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada tempat barangnya di sini atau tas ya, pokoknya tempat barang. Jadi berbeda antara kabin untuk penumpangnya dan barang-barangnya atau alat-alat recovery-nya. Nah, yang selanjutnya yang ke-10 yaitu jenis elektroniknya itu bebas ya, wajib waterproof ya, mau brushed mau brushless itu diperbolehkan, yang penting waterproof ya. Nah, yang ke-11 yaitu adalah memiliki winch depan dan winch belakang yang terpasang kuat dan aktif ya. Kebetulan di kit saya ini ada 2 winch belakang dan 2 winch depan, jadi harus aktif. Nah, yang 11.1-nya dan ini adalah jenis winch depannya minimal 8274 itu terpasang dan aktif. Nah, winch depan disarankan lebih dari 1 PTO atau servo dan gearbox diperbolehkan. Nah, jadi di depan ini teman-teman 8274 itu adalah syarat wajib. Jadi tidak boleh tidak ada. Jadi harus ada 8274. Jadi memang teman-teman semakin kesini event itu ya semakin scale ya, jadi memang seperti aslinya begitu. Jadi ini 8274 ini wajib ya, wajib. Nah, PTO servo itu boleh, gearbox boleh, jadi winch kayak apapun boleh, yang penting ya memang layak dipergunakan gitu. Yang selanjutnya, winch depan itu harus bisa dan mampu mengangkat bobot si mobil ini. Jadi mobil ini tuh, winch ini tuh mampu mengangkat mobil ini ya. Nah, yang selanjutnya wajib mempunyai winch belakang yang dapat menahan bobot mobil ya. Jadi winch belakang tuh bisa nahan bobot mobil atau menyeret misalkan, atau yang penting yang menahan. Kalau menahannya sudah bisa, pastilah menyeretnya juga bisa. Nah, yang selanjutnya ketentuan rignya yang nomor 12, memiliki towing point depan
dan belakang dengan jumlah minimal masing-masing satu. Jadi depan saya ada 2, belakang ada 2. Jadi towing pointnya harus ada. Nah, yang selanjutnya memiliki bumper depan dan belakang yang berbahan keras. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan bahannya keras atau metal. Yang belakangnya juga begitu, jadi metal. Yang selanjutnya axle atau suspensinya itu bebas. Ya, jadi gardannya dan shock breakernya itu bebas. Ya, yang pentingnya adalah kuat untuk digunakan adventure, itu yang udah pasti. Jadi itu bebas, mau portal atau mau yang biasa lurus itu juga boleh, nggak apa-apa. Ya, nah memang kalau pendapat saya, memang kalau untuk trailing, untuk event-event yang seperti ini ya memang bagusnya itu portal. Tapi nggak wajib juga sih teman-teman. Banyak juga orang yang gardan yang biasa juga, yang lurus begitu, itu juga bisa dipergunakan. Nah, yang selanjutnya aturan ban yang poin 15, yaitu velgnya itu berukuran 1,9, maksimalnya 1,9 dan bannya itu 110. Nah, kebetulan ini saya menggunakan velgnya 19 dan bannya ini juga 110 ya, 110 mili. Nah, yang selanjutnya ban harus berjenis off-road ya. Yang selanjutnya ban wajib tertutup fendernya itu setengah bagian. Nah, seperti ini bagian tengahnya itu tertutup ya, minimal tuh setengahnya tuh tertutup. Nah, itu aturannya. Karena kalau nggak diberikan peraturan seperti ini, nanti bisa jadi bannya itu lebih lebar lagi teman-teman. Nah, ada juga yang begitu, malah seperti tubular nantinya, lebih lebar lagi. Nah, yang selanjutnya aturan ban yang keempat, wajib membawa ban cadangan dan ditempatkan pada mobil. Nah, kebetulan ini ada ban cadangan, ini ditempatkan di bagian mobil. Jadi saya tempatkan di sini dan menggunakan hanger ya, hanger untuk ban. Jadi supaya tidak mengganggu tempat yang ada di bak ini ya, untuk menyimpan barang ya, anchor dan lain-lain. Nah, selanjutnya peraturan yang ketiga adalah yang C, yaitu kelistrikan kit ini. Kelistrikannya itu yang pertama, kemampuan kelistrikan seperti ISC, receiver dan modul-modul itu wajib anti air, wajib waterproof. Ya, jadi harus tuh, karena kalau panitia sudah memberitahukan wajib waterproof, otomatis ini akan masuk nanti ke dalam air atau ke dalam lumpur ya, dan sejenisnya. Nah, lampu besar atau lampu utama itu disarankan, artinya ini nggak wajib ya, tapi disarankan. Light bar pun juga disarankan, nomor 3 ya, jadi itu disarankan, yang lampu utama sama LED bar itu disarankan. Yang keempat, semua kabel sambungan diisolasi dengan baik dan ditempatkan di posisi yang aman ya, tentunya ini sudah pasti ya. Nah, itu yang kelistrikan. Nah, yang selanjutnya, yang peraturan yang D, yaitu yang pertama, winch pabrikan atau winch power take off atau PTO buatan diperbolehkan. Winch servo, winch gearbox itu diperbolehkan. Nah, peralatan bantu yang kedua, winch depan harus bisa mengangkat mobil. Oh, ini yang sudah kita bahas tadi nih ya. Winch belakang mampu menahan bobot mobil ya, dan bawaannya. Nah, yang keempat itu tali winch minimal 3 meter untuk depan, disarankan lebih. Nah, kebetulan saya ini tali winchnya menggunakan yang 7 meter. Saya gunakan 7 meter. Nah, yang selanjutnya adalah sling atau tali terpasang kuat pada hooknya. Itu sudah barang pasti. Ya, nggak mungkin kalau nggak kuat ya. Nah, yang keenam, sling atau tali harus dalam kondisi siap pakai dan tidak rusak dan cacatnya. Itu sudah pasti. Kita setiap event pasti ganti tali winch ya, supaya lebih enak aja gitu ya, lebih pede lah, lebih kurang gitu. Nah, yang selanjutnya persyaratan terakhir, peralatan wajib. Nah, ini peralatan wajib nih teman-teman. Yang pertama, membawa baterai cadangan untuk mobil. Untuk mobil minimal 1 baterai, disarankan lebih. Nah, misalkan baterai utama kita ada 1, baterai cadangannya ada 1. Bahkan ini baterai utama dan baterai cadangan ada satu-satu. Terus baterai remote
terus baterai cadangan remote ya, ini baterai cadangan remote, terus ini baterai winch, lalu ini baterai cadangan winch. Jadi semuanya itu kita sudah dipersiapkan untuk event ini. Terus yang kedua membawa kunci dan tools peralatan ya, atau kunci-kunci ya, tentunya ini udah pasti ya. Kunci-kunci itu harus dimasukkan di dalam kotak kecil, cukup untuk semua peralatan yang memang dibutuhkan untuk kit itu saat nantinya kalau kita misalkan ada apa-apa. Nah, yang keempat membawa spare part cadangan ya, seperti gearbox ya, gearbox itu satu set, final gear satu set, kopel satu set ya, motor juga satu set, ISC satu set. Nah, final gear itu adalah gear, semua gear yang ada di mobil ini ya. Nah, saya ini ada nih gear gardan, terus gear gardan bagian samping, terus ini juga ada gear untuk gearbox ya, ini terus kopel ya, kopel cadangan, ini juga ada kopel cadangan, terus ISC ya, ISC itu wajib ada. Mana ISC nya? Nah, ISC itu ISC utama, nanti bisa jadi cadangan. Kalau yang di sini 1080 pakai BC, terus ISC winch ya, itu juga harus ada cadangannya. Terus motor harus ada cadangannya, minimal satu harus ada. Terus bahkan motor winch pun itu juga harus ada, dipersiapkan. Sebetulnya ini alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kepake sebetulnya yang cadangan-cadangan ini, hanya untuk event, syarat event aja. Nah, terus bahkan saya juga ada link cadangan, terus semua imur baut ya yang dibutuhkan untuk ini juga diperlukan. Terus bahkan ada receiver cadangan ya, buat nanti kalau misalkan ada apa-apa. Nah, yang selanjutnya recovery kit ya. Recovery kit yang pertama adalah harus ada strap yang minimal 60 cm ya. Nah, ini ada yang 60 cm, terus yang di bawahnya itu adalah 300 mili atau 30 cm ya, 30 cm dan 60 cm. Nah, yang selanjutnya adalah harus memiliki sakel S 2 buah. Nah, ini kebetulan ada 2 sakel S nya, ini 1 dan ini 1, jadi harus ada 2. Nah, yang selanjutnya winch depan atau winch damper atau blanket. Nah, ini adalah winch blanket, ini harus ada juga syaratnya, salah satu syaratnya. Terus grand anchor-nya atau pasaknya minimal 2. Nah, kebetulan saya ada 2 grand anchor-nya. Dan ini teman-teman, grand anchor-nya bikin dari paku, dan ini sangat berguna sekali. Ya, paku yang panjang 5, nggak harus, kalau saya nggak harus beli yang bagus ya, tapi yang penting fungsinya itu berfungsi gitu. Ya, layak untuk dipakai. 2 buah anchor-nya. Dan snap block ya, snap block kita ada 1. Ini dipergunakan nanti kalau misalkan memang dibutuhkan. Ini harus ada, ini katrol ya, namanya katrol bahasa di adventure-nya, snap block. Dan sun ladder ini kita ada 2 ya, untuk ban kiri kanan. Terus yang selanjutnya adalah yang ketujuh, membawa tali winch cadangan untuk setiap mobil. Nah, kebetulan saya ada winch cadangan untuk ini sekitar 5 meter untuk winch cadangannya. Nah, terus yang selanjutnya yang ke-8 peralatan wajib itu adalah harus membawa kantong sampah. Nah, itu wajib teman-teman. Kalau di trek kan kita suka bawa makanan, itu nanti akan harus dibuang ke tempatnya. Jadi minimal harus bawa tong sampah. Nah, yang paling terakhir ini adalah kelengkapan pribadi. Membawa obatan pribadi yang apabila disarankan dokter. Terus juga membawa obat anti nyamuk ya, atau autan lah ya. Autan itu untuk kita misalkan nanti di trek banyak nyamuk, nah itu sangat perlu. Yang kedua,
Per orang dianjurkan menggunakan peralatan lengan panjang dan menutup kepala, ya, baju lengan panjang dan pakai topi lah, lebih kurang begitu. Yang ketiga, menggunakan sepatu yang menutupi minimal pergelangan kaki, misalkan sepatu outdoor atau sepatu gunung atau sepatu boot. Tapi kalau event-event yang udah masuk air, disarankan tuh pakai sepatu boot, ya, supaya aman kayak gitu. Dan yang keempat, membawa jas hujan, ya, itu wajib nih teman-teman. Mau kelihatannya seperti tidak hujan, itu bawa aja supaya lebih aman. Dan yang kelima itu membawa perbekalan yang cukup atau makanan ringan, itu snacknya untuk nanti di trek, ya, untuk tambah-tambah asupan ya ketika misalkan nanti ngantri atau apa. Nah, itu kan bisa kita sambil ngemil, lebih kurang begitu. Nah, yang paling terakhir ini ada satu lembar kertas, ya. Dan satu lembar kertas ini adalah alat, ini adalah scrutiny check, ya. Scrutiny checknya itu seperti yang akan saya tampilkan. Nah, ini ada nomor mobil, ya, terus drivernya namanya siapa, terus timnya namanya siapa. Dan ini nanti dicek nih teman-teman. Contohnya yang paling atas nanti dicek penggeraknya 4 mobil atau lebih. Nah, itu ada sebelah kanannya lulus atau gagal. Nah, kalau 4x4 atau 4x6, 6x6, nah itu lulus misalkan. Terus ada dicek juga seperti bodi utuh dari depan ke belakang, dicek nanti sama panitianya, nanti dilihat sama panitianya apakah ini utuh dari depan sampai belakang. Nah, kalau sudah layak lulus dan nanti di checklist lulus. Nah, terus selanjutnya adalah seperti elektrik. Nah, nanti elektroniknya dicek lagi, terus kaca depannya juga dicek, terus kabinnya ini sudah tertutup utuh atau belum. Nah, itu dicek. Nanti kalau ada lulus atau gagal, kalau gagal nanti harus dilengkapi lagi. Terus nanti juga dicek towing depan, towing belakang, terus steeringnya juga udah dicek. Nah, nanti dicek. Terus ada wipernya ada atau enggak, spionnya ada atau enggak. Jadi teman-teman, yang ini itu semuanya itu dicek nanti sama panitianya. Nah, kebetulan di Wheelcat Trabas 2022 ini itu scrutingnya atau pengecekan ini tuh bisa secara offline, ya, di lokasi ini. Nah, ini sudah ditentukan lokasinya untuk yang dekat, ya. Terus untuk yang luar kota, lebih kerennya itu, bagusnya yaitu bisa dilakukan secara online, ya. Jadi scruting secara online, baik itu video call dengan pak panitianya atau nanti bisa juga dibuatkan video sekaligus nanti kitnya teman kita bertiga langsung scruting. Nah, itu juga bisa, tapi dibuatkan videonya dan dikirim ke panitia. Nah, saya scruting itu menggunakan cara yang ketiga, yaitu membuatkan video lalu dikirimkan ke panitianya. Nah, jadi ini teman-teman, ini adalah syarat untuk pengecekan terakhir sebelum masuk ke trek. Nah, jadi apabila teman-teman belum lengkap, itu harus dilengkapi. Nah, terus bagaimana kalau seandainya tidak ada salah satu yang tidak lengkap? Nah, biasanya teman-teman, ini yang sudah ya, biasanya itu diberikan startnya itu di belakang, biasanya begitu sih, ya. Nah, jadi ini teman-teman semuanya peraturan dan persyaratannya, dan ini scrutingnya yang disiapkan oleh panitia yang harus dipenuhi oleh para peserta. Nah, tentunya teman-teman, scruting ini syarat-syarat dari panitia itu kita sebagai peserta tentunya harus memenuhi itu, ya, karena artinya kalau kita memenuhi apa yang disarankan oleh panitia untuk peserta, syarat-syarat untuk ikut eventnya, artinya kita sudah menghargai komunitas itu, sudah menghargai komunitas tersebut untuk yang sedang membuat event. Nah, itu sih poin pentingnya teman-teman, ya. Toh kalau teman-teman misalkan tidak memenuhi syaratnya pun, sebetulnya panitianya pun memperbolehkan sebetulnya, tetapi akan lebih bagusnya ya tentunya kita penuhi syarat-syaratnya supaya yaitu tadi menghargai panitianya. Nanti suatu saat kalau kita yang bikin event, nah tentunya orang lain pun, peserta lain pun itu juga akan memenuhi syarat-syarat yang kita minta, gitu teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai
sekian menit ini. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari saya. Oke, sampai jumpa di Wildcat Trabas 2022 di Lewi Pengaduan Bogor. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.